لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa di malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan, baik nikmat Islam maupun nikmat iman, sehingga malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian tahsin tilawah di rumah Allah, yaitu di Masjid At-Taubah. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hayat, serta mendapatkan syafaatul ummah di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Materi kita pada malam hari ini masih ada kaitannya dengan malam kemarin, yaitu tentang kaidah al-hadfu wal itsbat, membuang dan menetapkan alif. Kemarin ada beberapa kaidah yang sudah disebutkan, ada diantaranya alif yang ditulis itu dalam penulisan, tapi dari segi bacaan hukumnya tetap terbaca baik dalam keadaan waqaf maupun wasol. Kemarin contohnya di ini seperti inni ma'akum qalu khaira qala rabbana. Kemudian yang kedua ada yang dihapus dalam penulisan dan dalam wasol. Penulisannya dihapus, kemudian dalam wasol dihapus. Ud'u ila sabili rabbik. Nah, masih ada kaitannya dengan kaidah tentang alif, isbatul alif. Secara umum kaidah menyebutkan alif ditambahkan, jika ditambahkan di tengah-tengah seperti lafal mi'ah atau mi'ataini. Nah, ini tertulis jelas, tapi dari segi bacaan sama sekali nggak ngaruh, artinya seolah-olah alif tersebut dibuang. Mi'ah, mi'ataini harusnya tanpa, secara bacaan alif seolah-olah terbuang secara bacaan. Kemudian dalam mushaf semua ulama sepakat menambahkan huruf alif pada kata aula azbahanna, padahal tulisannya double ya. La a ada alif lagi, la azbahanna. Nah, ini bacanya nggak boleh la azbahanna. Nah, itu nggak boleh. Ya, walaupun ada alif tambahan di sini, ini isbatul alif dalam rosem, tapi dari segi bacaan dan dari segi bacaan alifnya terbuang baik dalam keadaan waqaf maupun wasal. Ini yang alif. Kemudian penulisan penambahan kata alif, kalau ini khilaf di antara ulama rosem atau ulama penulisan. Ada yang menambahkan alif la ilallahi tuhsyarun, la i ini ada alif sebelum lam, atau wala audhu antara hamzah dan wawu itu ada alif. Ada yang menulis tulisan dengan seperti itu, tapi dari segi bacaan
semua ini khilaf dari segi bacaan, nggak ngaruh mau ditulis atau enggak, alifnya nggak terucap secara bacaan. Kemudian yang ketiga, penambahan alif setelah shin, yaitu lafal li syai'in atau pada kata la tai'asu mir rauhillah. Untuk Allah tulisan di rasam mushaf Al-Quran seperti ini. Ya bani yadhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wala. Ini seolah-olah bacanya adalah ta'asu. Nah, ini walaupun alifnya tertulis, tetapi dalam ucapan alif tersebut seolah-olah nggak ada, baik dalam keadaan waqaf maupun wasal. Nah, ini yang kemarin disebutkan isbatul alif fir rasm, menetapkan alif dalam penulisan tetapi dihapus dalam bacaan baik dalam keadaan waqaf maupun wasal. 1, 2. Wasal, waqaf dihapus tapi penulisannya tetap ada. Oke ya. Prakteknya wala tai'asu mir rauhillah, seolah-olah alif di sini terbuang. Begitu juga yang kedua, innahu la yai'asu. Ini seolah-olah penulisannya begini, saya tulis payen. La tai'asu. Nah, janganlah berputus asa. La seolah-olah, ini tulisan aslinya dalam Al-Quran begini, tai'asu. Nah, la tai'asu. Ini penulisan secara bacaan, la langsung alifnya seolah-olah terbuang, la tai'asu. Nah, tai'asu, la ini bukan begini tulisannya. Ulang, la tai'asu. Nah, tulisannya begini, la tai'asu. Ini dari segi bacaan tulisannya begini, la tai'asu. Seolah-olah bacaannya lanta. Ini alif, ini tanda alif yang kemarin disebut dengan sifir mustatir, artinya seolah-olah nggak terpakai walaupun tulisannya ada. Nah, bacanya adalah la tai'asu, alifnya terbuang. Oke, kita praktekkan di ayat ini. Ntar kita habis ini masuk ke ya, karena seterusnya adalah sama. Fatahassasu min yusufa wa akhihi wa la tai'asu. Langsung, bukan wa la tai'asu, enggak. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wa la tai'asu mir rauhillah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun.
Oke. La yai asu, ini la tai asu. Jadi seolah-olah alif nggak ada. Ini kaidahnya mengatakan itsbatul alif fir rasm wa hudhifa fin nutqi waslan aw waqfan. Artinya menetapkan alif dari segi tulisan tetapi membuang dari segi pengucapan baik dalam keadaan wasal maupun waqaf. Oke, bersama-sama ya. Dari a'udzu dan bismillah. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dicontohkan lagi. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Sekali lagi. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. 1 2 3. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Berikutnya, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Bersama-sama, innahu 1 2 3. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Dari awal, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. 1 2 3. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Berikutnya, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. 1 2 3. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Oke, silahkan. Baik, sekarang masuk ke kaidah berikutnya. Oke. Masuk ke kaidah ya. Nah, sebelum ke ya, ada beberapa pengecualian seperti penambahan alif setelah wawu jamak, ada pengecualian atau sa'au. Ini walaupun alif nggak ditulis tapi hukumnya masih sama sebagai alif fariqah. Apa itu alif fariqah? Alif fariqah yang memisah antara nun, asalnya antara nun i'rab dengan nun wiqayah. Apa itu nun i'rab, apa itu nun wiqayah? Oke, yang ini nggak dibahas karena membahas nun i'rab lumayan panjang.
Langsung ke poin nomor 2, penambahan alif setelah wawu yang terletak sebagai lam fi'il. Contoh, fala yarbu lan nad'uwa. Penambahan alif setelah wawu yang terletak sebagai lam fi'il. Apa maksudnya? Lam fi'il. Ini tidak lihat. Nah. Fa'ala. Fa'ala. Mudhari'nya adalah yaf'ulu. Yaf'ulu. Nah, ini namanya fa fi'il, ini namanya ain fi'il, ini namanya lam fi'il. Contohnya tadi roba yarbu, roba ini fi'il madhi, mudhari'nya adalah yarbu. Nah, ini yarbu. Berhubung ada huruf nawasib, yaitu ditambah dengan lan yarbu. Lan yar, ada huruf lan, maka di sini ditambah, harokannya berubah menjadi fathah. Lan yar buah, lan yar buah. Nah, ini ditambah dengan alif. Fungsi alif di sini, walaupun ada alif, tapi tetap dibaca pendek. Nah, ketika waqaf, la yarbu. Nah, ketika wason, wa ma ataitum mir ribal liyarbuwa fi, pendek. Ketika wasol pendek, seolah-olah alif dibuang. Ketika waqaf, ya, la yarbu. Bu panjang satu alif, panjang satu alif di wawu, bukan alif ya. Bukan diwa, harusnya kan layar buah harusnya, tapi ini yang disebut dengan isbatul alif fir rasm wal hadful alif waslan aw waqfan fin nutqi. Artinya dalam pengucapan baik secara waqaf maupun wasal ini seolah-olah nggak ada, dibuang. Layar buah, banyak dalam Al-Quran, lumayan banyak. Wa ma ataitum mir ribal liyarbuwa fi, ada lan nad'uwa min dunihi ilaha, di surat Al-Kahfi ada, di surat Ar-Rum ada, kemudian di surat ada 5 atau 6 tempat. Ini contohnya. Ya, contoh. Kalau normal aja berarti pakainya yang di apa di. Ya, contohnya yang ini. Kan, ya? Iya, yar saya tulis dulu di ayatnya. Lan Gitu ya. wasol atau wakof seolah-olah alif nggak terbaca, tapi tulisannya ada. Ya, kalau diwasolkan kan berarti alifnya kan nggak kebacanya udah biasa gitu. Iya. Tapi kalau diwakofkan kan di bunya itu. Ya, ini contohnya di surat ini. Sebentar saya kasih space. Nah, contoh nasakh fi word. Nah, nih. Ini contoh di surat Ar-Rum ayat 39. Oke, ini ya. Wa ma ataitum min riban liyar bu. Oke. Ini cara membacanya. Wa ma ataitum min riban liyar bu. Ini bacanya ketika waqaf liyar bu. Bukan liyar buah. Salah. Kalau liar buah artinya berubah.
Apa berubahnya? Ya. Kalau liyarbu itu menunjukkan mufrad mudzakkar ghaib. Tunggal yang menyatakan ghaib, orangnya enggak. Ya, domirnya enggak apa istilahnya ya? Ghaib ya. Ya. Nah, kalau dibaca yarbua berubah dari mufrad menjadi tasniyah. Artinya mereka berdua mengembangkan. Padahal siapa yang mereka berdua? Enggak ada di sini. Ini wa ma ataitum, dan sesuatu ataitum ya, yang kalian berikan. Ataitum yang kalian berikan min riban dari harta riba, liar buah supaya berkembang hartanya, fi amwalin nas terhadap harta manusia, fala yarbu indallah, maka hal itu sama sekali tidak berkembang di sisi Allah. Orang yang riba. Kalau disambung? Ya, kalau disambung pendek. Wa ma ataitum min ribal liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Ciri-cirinya kalau di Quran yang cetakan Madinah ada namanya sifir mustatir. Mustatir, bulatan. Ya, gampang. Sifir mustatir mutlak waqaf atau wasol nggak terbaca. Nah, itu ya gampangan ya. Tapi kalau dalam materi al-hadfu wal isbat ini ya, isbatul alif fir rasm ya, wa hadful alif indan nutqi waslan aw waqfan. Artinya menetapkan alif secara tulisannya kelihatan, tapi secara pengucapan alif tersebut dibuang baik dalam keadaan wasol maupun waqaf. Nah, jadi liyar buafi. Nah, tapi ketika waqaf liyar bu, bukan liyar buah, salah. Kalau diteruskan liyar buah pendek. Nah, jadi kalau diteruskan ini ntar dipraktekkan membaca secara waqaf dan wasol. Oke. Wa ma ataitum min ribal liyarbu, waqaf. Ketika wasol, wa ma ataitum min ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Oke, berikutnya wa ma ataitum min zakatin. Kembali ke sini. Zakatin ini bacanya bukan zakawa, bukan. Min zakatin ya. Secara rosem, secara tulisan yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan, zakah tulisannya seperti ini. Tapi di rosem sekarang atau rosem imla'i, wawunya nggak ada. Zakah ini di era Utsman bin Affan dan sekarang masih berlaku hanya khusus Al-Quran. Selain Al-Quran nggak berlaku. Ya, zakah tulisannya begini, zakatin. Nah, ini bacanya adalah zakatin, zakatin. Ya, dan rosem atau tulisan yang diakui sekarang adalah begini. Bahasanya EYD itu begini. Ya, ini bukan EYD, ini tulisan di zaman Utsman bin Affan. Zakatin, bukan zakawatin, sama dengan solatin. Nah, tulisannya begini. Nah, ini bukan salah. Solawatin bukan, tapi solatin. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Sholah tulisannya
begini. Tulisannya wassolatil wusta, bukan wassolah begini. Nah, kalau tulisan di era sekarang ini betul, ini betul. Tapi kalau tulisan Rasm Utsmani yang ditetapkan Utsman ini sama dengan zakatin, tulisannya ini. Oke, kita praktekkan. Min zakatin, bukan zakawatin. Wa ma ataitum min ribal liyarbu. Lalu praktek membacanya. Wa ma ataitum min ribal liyarbu wa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Berikutnya, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah. Wakaf di sini, ini wakaf hasan dan cukup. Langsung tanpa mengulang kata berikutnya. Fa ulaika humul mud'ifun. Oke. Itu ya, poin pembahasan kita di sini. Ini isbatul alif fir rasm, alifnya tetap dalam penulisan, tapi wa hudifa waslan au waqfan. Secara bacaan ini dibuang baik dalam keadaan wasal maupun waqaf. Karena kalau ditetapkan dalam dalam waqaf menjadi liyar buah, merubah arti dalam Al-Quran. Tetap ketika waqaf liyarbu. Nah, ketika lanjut ini pendek, seolah-olah alifnya hilang. Liyarbu fi. Oke, itu ya. Yuk kita praktek. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu. 1, 2, 3. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu. Ya, liyarbu 2 alif. Maaf, bukan 2 alif. 2 harokat atau 1 alif. 2 harokat atau 1 alif. Liyarbu. Oke, sekarang wasal wawunya pendek. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. 1, 2, 3. Wa ma ataitum min ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Berikutnya, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah. 1, 2, 3. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah. Berikutnya, fa ulaika humul mud'ifun. 1, 2, 3. Fa ulaika humul mud'ifun. Oke, bisa difahami untuk ini. Poinnya adalah liyar bu, ya, liyar buah jika wasal dan pendek, dan zakatin ini hanya sekedar penulisan rasm.
Bacanya tetap sesuai era sekarang, zakatin pakai alif, bukan zakawatin, bukan. Dipersilahkan. Ya, itu masih kaidah al-itsbat wal hadf sampai poin yang terakhir. Ya, insya Allah ntar minggu berikutnya berubah lagi. Jika minggu sekarang terakhir alif, al-itsbat wal hadzf fil alif, atau menetapkan dan membuang alif, insya Allah minggu depan ya, karena pembahasan kita huruf mat, ya alif udah, tinggal ya dan waw, itu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf ya. Fungsinya yang tadi tulisan dia tetap ditulis tapi tidak dibaca dengan alif, itu ada fungsinya sama juga untuk. Fungsinya sama enggak? Secara fungsi ini masuk ke kaidah ilmu rasm sebenarnya ya. Jadi berarti Al-Quran ada hal yang sia-sia dong. Apa maksudnya? Maksudnya ini ada alif tapi nggak terbaca, sia-sia dong gitu ya. Nah, ini udah dinas dalam Al-Quran. Nah, udah dinas dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai', ya. Artinya tidak kami alpakan satupun dalam Al-Quran, ya. Artinya jika ada tambahan huruf tanpa ada pengaruh ke dalam arti, hal itu sesuatu yang sia-sia dan itu mustahil dalam Al-Quran. Adanya penambahan huruf itu pasti ada efek makna yang terdapat di dalamnya. Contoh, apa efek makna? Efek makna untuk ini mungkin dari segi ilmu sastra ya. Kalau di surat Ali Imran misalnya, fabima rahmatim minallahi lintalahum, fabima, ya. Di situ ada ma, padahal ma di situ seolah-olah nggak berfungsi. Tapi ternyata setelah dicek dalam ilmu sastra, ma di sini mempunyai faedah untuk menguatkan. Fabima rahmatin dengan fabi rahmatin itu artinya sama secara terjemah, tapi secara faedah berbeda. Nah, ini mungkin seperti itu. Cuma saya belum membaca faedah alif di sini apa. Tapi tetap ada fungsinya karena la zaidata fil Quran. Kaidah secara umum itu enggak ada tambahan dalam Al-Quran yang sifatnya sia-sia. Ya, pasti tambahan itu mempunyai pengaruh arti. Baik mungkin ada penguatan walaupun mungkin nilainya sedikit, tapi tetap ada fungsinya. Gitu. Allahu a'lam. Ya, ini kaidahnya. Saya kayaknya menulis sedikit. Nah ini bentuk-bentuk kaidah ziyadah. Yang pertama, la zaida fil Quran, tidak ada ziyadah tambahan dalam Al-Quran. Maksudnya adalah pada dasarnya tidak ada ziyadah dalam Al-Quran, karena Al-Quran sendiri disucikan dari segala bentuk kesia-siaan atau penambahan yang tidak memiliki faedah. Artinya setiap penambahan pasti ada pengaruh terhadap makna. Mungkin kita yang belum memahami apa sih hikmah atau arti yang ada di dalamnya. Itu mungkin ya. Kalau dijabarkan panjang, ini bisa ya, bukan masuk tajwid lagi, ntar masuknya adalah ke ilmu sastra. Ya, masuk ke sastra. Cukup? Ada lagi? Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.